Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dikarenakan ini bulan Agustus, ada 2 hari yang menjadi sejarah. Salah satunya adalah Hari Pramuka. Dan kali ini di Ngomen episode 20, kita bertemu lagi dengan Kak Gulam dan Kak Holvan, karena tahun lalu kita berbicara juga di Hari Pramuka, kita berbicara juga untuk pemuda-pemudinya. Nah, sekarang kita membahas mengenai mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa, transisi dari pandemi ke endemi. Karena sekarang COVID-19 sudah mulai menurun, meskipun beberapa berita muncul lagi, tapi setidaknya dari kegiatan sekolah, perkuliahan, perkantoran, ataupun kegiatan pramuka khususnya sudah kembali seperti sedia kala gitu. Nah, ini saya perkenalkan terlebih dahulu. Jadi untuk narasumber kita pada malam hari ini ada Kak Gulam atau Bapak Zunuanus Gulamanar. Beliau adalah dosen dari Universitas Diponegoro. Begitu juga menjadi andalan daerah bidang pembinaan Satuan Kwarta Jawa Tengah. Dan juga ada Pak Holvan Zuber Takositki. Beliau adalah dosen dari Unwahas dan juga menjabat di Andalan Cabang Binawasa Kota Semarang. Selamat malam Kak Gulam dan Kak Holvan. Selamat malam. Iya, dan di sini juga ada Bu Okta Riana Indrastuti. Beliau adalah owner dari Rumah Mentari. Selamat malam Bu Okta. Assalamualaikum, selamat malam Endang. Ya, mungkin pembahasan kali ini tidak melulu tentang pramuka ya, mungkin nanti kita akan selingi tentang psikologinya begitu. Nah, untuk di sini sudah tadi kita sudah share flyer Kak Gulam dan Kak Holvan untuk beberapa teman-teman followers yang bertanya kepada kami gitu kan. Karena di tahun 2022 ini nasional membawa tema mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Nah, di Rumah Mentarinya ini kita tambahkan dengan transisi dari pandemi ke endemi gitu. Mungkin untuk Kak Gulam terlebih dahulu, bagaimana sih Kak memaknai tema di Hari Pramuka ini, mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa? Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi senang sekali ya bisa ketemu lagi dengan Rumah Mentari dan juga teman-teman semua. Harapannya melalui forum ini sedikit banyak kita bisa menemukan hal-hal yang penting, hal-hal yang substantif dan relevan, tidak hanya berkaitan dengan pramuka, tapi berkaitan juga dengan kehidupan kita sebagai anak bangsa, apalagi momentumnya juga momentum di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Jadi gerakan pramuka ini kan sebenarnya sebuah gerakan yang terdiri dari banyak unsur anggota masyarakat, mulai dari siaga, penggalang, penegak, pembina, bahkan sekarang sudah mulai dirintis untuk adik-adik kita yang usianya di usia pendidikan anak usia dini ya, atau dikenal dengan prasiaga. Walaupun masih berupa rintisan itu, tapi metode kepramukaan yang selama ini digunakan itu relatif bisa juga diadaptasikan untuk adik-adik kita yang prasiaga atau usia PAUD. Dengan diversifikasi usia yang sangat kompleks ini tentunya menjadi satu peluang bagi gerakan pramuka untuk bisa turut serta menyukseskan program pemerintah. Ya, dalam janji pramuka itu pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara dan bangsa, sehingga terjemahan dari hal itu bahwa program-program pemerintah itu juga bagi anggota gerakan pramuka untuk mensukseskannya atau melaksanakannya.
baik dalam konteks individu atau juga berkelompok bersama-sama melalui barung, regu, sangga, reka, gugus depan, satuan komunitas, satuan karya, dan sebagainya. Nah, mengapa ini kemudian penting hampir semua aspek kehidupan? Karena dari cakupan usia yang banyak itu kita juga melihat adanya keberagaman. Memang kita tidak menafikan kebanyakan mereka yang aktif di gerakan pramuka punya latar belakang pendidikan. Tapi banyak juga yang tidak terekspos, teman-teman yang aktif di sektor swasta ya, sektor privat, kemudian sektor masyarakat sipil yang mereka juga memiliki kepedulian yang sama. Nah, kalau komponen-komponen ini bisa disinergikan, bisa diintegrasikan untuk bisa bersama-sama membangun bangsa ini, apalagi pada kondisi ini kita mengalami proses krisis yang berlanjut ya. Kita pandemik, krisis karena wabah itu sudah mudah-mudahan hampir selesai. Tapi kemudian ada lagi yaitu krisis ekonomi karena adanya pengaruh adanya perang di belahan bumi yang lain, baik di Eropa, di Timur Tengah, ya, maupun juga sebentar lagi ini kan lagi agak panas di daerah Asia Timur. Nah, itu tentu akan berdampak kepada kita karena rantai pasokan sumber daya, ya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya yang lain itu kita terkait satu sama lain. Yang paling dirasakan sekarang ini misalnya adalah kenaikan harga BBM karena memang pasokan di luar terbatas, ya, ketersediaannya sedikit, tentu dengan permintaan yang sangat besar harganya akan naik. Nah, ini masalah-masalah yang juga harus dibenahi, hal-hal yang harus diselesaikan oleh semua pemerintah, tidak hanya pemerintah Indonesia ya. Kita bersyukur di Indonesia punya pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus, 5,4%, sementara di negara-negara yang lain itu tidak bisa karena mereka proses pemulihan dari pandemik saja belum selesai. Nah, saya melihat ini adalah peran aktif pemerintah dan juga masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Gerakan Pramuka. Tentu nanti bisa kita diskusikan apa yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka, baik sebagai sebuah organisasi maupun individu-individunya yang kemudian memiliki inisiatif-inisiatif untuk bisa melanjutkan karya-karyanya, walaupun situasi pandemik ini pelan-pelan bergeser ke situasi krisis, ya, bukan hanya ekonomi tapi juga krisis yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Gulam. Mungkin ada tambahan dari Kak Holvan mengenai makna dari tema Hari Pramuka di tahun ini. Masih di mute. Ya. Ya. Terima kasih Kak Indang. Berkaitan dengan tema hari ini, kita karena kita pernah belajar ya di dunia akademik, kita masih ingat teorinya Immanuel Kant bahwa sejarah perkembangan moral yang didasari pada pencarian kebahagiaan. Nah, kata terakhir ini kebahagiaan. Kebahagiaan ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Ketika tadi Kak Hula menyampaikan bagaimana individu-individu berkumpul dalam barung, regu, sangga, reka kerja, itu adalah bagaimana mereka mencari kebahagiaan untuk jangka pendek. Nah, jangka panjangnya adalah manakala mereka pencarian kebahagiaan ketika mereka sudah tidak menjadi anggota barung, tidak menjadi anggota regu, tidak menjadi anggota sangga, tidak menjadi anggota reka, tapi mereka sudah menjadi anggota masyarakat, di mana ketika mereka mengabdi kepada sesama, mereka mengabdi kepada Tuhan, kepada negara, kepada sesama, ya, yang didasari adalah pencarian kebahagiaan. Maka tadi saya singgung sepintas berkaitan dengan teori Immanuel Kant tentang sejarah perkembangan moral, di mana nantinya kita bagaimana organisasi Gerakan Pramuka mencetak anggotanya untuk mencari kebahagiaan yang hakiki. Seperti itu, Kak. Oke, kebahagiaan yang hakiki setelah lulus dari Pramuka gitu ya, Pak ya?
setelah tidak menjadi anggota gerakan pramuka dan setelah khususnya mereka pada saat menjadi bagian dari masyarakat. Oke, jadi hingga akhir hayat gitu ya, Pak ya? Ya, karena nanti bagaimana para pramuka ini melakukan sikap itu menjadi bagian habit of mind. Bagaimana kultur itu menjadi budaya. Kultur-kultur ini berasal dari mana? Habit of mind-nya itu para pramuka bersikap seperti ada yang ada di dasar Dharma 1 sampai 10, itu dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi kultur, dan akhirnya membudaya. Oke, jadi makna temanya sangat luas sekali, dari dini, prasiaga kalau tadi kata Kak Gulam, hingga nanti setelah tidak menjadi anggota ya Pak ya namanya ya Pak? Ya, dan tadi dikatakan oleh Kak Holvan, mencari kebahagiaan yang hakiki hingga akhirnya nanti gitu. Nah, untuk ini ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih menciptakan atau membuat anak-anak zaman sekarang itu lebih tangguh untuk kedepannya? Karena di masa sekarang tuh kan banyak anak-anak yang secara mentalnya mungkin lebih ke banyak drama atau diajak berkegiatan sedikit yang lebih sulit, banyak alasannya, sakit kah atau lelah kah gitu, bagaimana? Mungkin bisa dimulai dari Kak Holvan. Masih mute juga itu ya. Bagaimana anak-anak masa kini untuk menjadi tangguh, minimal belajar tangguh ya. Baik, hal itu tidak bisa secara instan karena kita melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka itu pada dimensi formal. Maka di sini yang bisa ditekankan adalah bagaimana kolaborasi antara pembina dan peserta didik tidak pada aspek formal struktural saja, tapi di luar formal, di luar struktural, secara kultur, itu sudah terjalin hubungan emosional yang baik. Karena memang apakah ini hukum alam ya, anak-anak sekarang kita membandingkan dengan anak-anak sesama umur 7 tahun, tapi di tahun 2022, dengan anak yang umur 7 tahun di tahun 1992. Sama-sama 7 tahun, tapi mungkin akan ada pergeseran dan perbedaan, entah itu kemandirian, cara sikap, bagaimana dia berinteraksi. Maka bisa mencari celah di sini, bagaimana berkolaborasi antara pembina dengan anak didiknya, tidak cukup pada aspek dimensi formal struktural. Kalau formal struktural habis waktunya, karena kita tahu latihan formal di dalam gerakan pramuka itu kan seminggu dan kurang lebih 120 menit. Nah, 120 menit itu akan habis hanya untuk aspek-aspek absen, aspek-aspek administrasi, dan kegiatan-kegiatan pada latihan-latihan yang diselenggarakan oleh setiap masing-masing pangkalan. Maka di sini istilahnya bagaimana pembina menciptakan area itu tidak hanya area sebatas pada dimensi atau aspek formal saja. Seperti itu, Kak Indang. Oke, mungkin dari Kak Gulam, Kak, bagaimana menurut Kak Gulam bagaimana sih menciptakan atau membuat anak-anak zaman sekarang ini lebih tangguh untuk kedepannya? Ya, kita tahu bahwa anak itu kan dari didikan ya, didikan orang tuanya. Saya sih hanya merefleksikan dari apa yang saya lihat dan saya amati bahwa sekarang ini baik orang tua maupun anak itu mengalami banyak paparan informasi, terutama melalui media sosial ya. Kita bisa melihat misalnya hampir
setiap saat ada orang tua atau anak yang lebih asik dengan gadgetnya daripada asik dengan lingkungan sekitarnya ya. Nah, coba kita observasi saja kalau akhir pekan hari Sabtu Minggu kita datang ke mall, ke pusat perbelanjaan atau pusat makanan di resto, itu yang terjadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana anak akan kemudian mendapatkan role model atau contoh, atau anak kemudian akan mendapatkan satu fundamen yang berkaitan dengan masalah manner ya, perilaku, kepribadian, kalau kemudian dia tidak mendapatkan secara nyata aktual dari orang tua atau orang-orang yang ada di rumahnya. Ya, ada satu ilustrasi yang menarik ya, orang tua suami istri menyekolahkan anaknya di sekolah agama. Ya, alasannya supaya nanti anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, gitu kan. Nah, sekolahannya mungkin bagus, masuk ke sekolah, mendapatkan proses-proses pembiasaan, ya, tata cara yang baik dalam beragama. Namun ketika sampai di rumah misalnya, mereka tidak melihat orang tua itu memberikan contoh praktek-praktek keagamaan yang diterima di sekolah. Pembiasaan itu ternyata tidak dilihat pada orang tuanya, sehingga kemudian yang dikatakan Kak Holvan tadi, akhirnya kita semua terjebak pada formalitas saja, formalitas kegiatan pramuka, formalitas sekolah agama, atau formalitas sekolah umum gitu. Nah, karena hanya kira-kira berapa jam, 6-8 jam itu kemudian luruh ketika di rumah berhadapan dengan orang tua yang ternyata tidak bisa memberikan contoh, tidak bisa memberikan keteladanan. Tentu ini tidak semuanya ya, tapi pengamatan saya yang terjadi ya bagaimana perkataan orang tua akan diikuti, akan betul-betul dipatuhi oleh anaknya ketika orang tua menyuruh anaknya untuk tidak bermain HP, tapi di sisi lain mereka juga masih asik dengan HP-nya kan gitu. Jadi kan sesuatu yang kontradiktif. Dan jangan kaget kalau mungkin anak-anak bisa berkilah, lah papa saja begitu, lah mama saja begitu. Nah, ini kan sesuatu yang nyata gitu dalam kehidupan kita. Jadi tidak banyak keluarga-keluarga atau orang tua yang melakukan ini. Misalnya ya, kalau di barat itu ada teori resisting temptation, ketika anak-anak diuji ya, mereka apakah akan mendekati marshmallow atau makanan yang asik ketika mereka diminta menunggu 15 menit. Nah, itu responnya kan menyenangkan ya. Nature-nya anak-anak itu ada yang wah deketin, ada yang ada yang enggak, ini enggak boleh, ini adalah ujian kita. Nah, itu kan kita bisa melihat dari situ. Bagaimana orang tua dari individu-individu anak-anak yang menjadi percobaan ini kemudian sudah menanamkan nilai, ya, bagaimana menghadapi sesuatu. Saya sangat yakin bahwa anak-anak yang bisa menahan godaan seperti itu, bisa menuruti perintah itu, karena memang orang tuanya bisa konsisten untuk bisa mengajarkan dan memberikan keteladanan. Jadi menempatkan anak di sekolah agama itu tanggung jawab yang terbesar bagi orang tua adalah apa yang diajarkan di sekolah itu ya orang tua harus mempraktekkan gitu. Jangan disekolahkan agama supaya anaknya soleh dan soleh, tapi orang tuanya juga nggak mengikuti soleh dan soleh, ya impossible gitu. Waktunya sholat masih pegang HP, masih ngobrol gitu kan. Hubungan dengan tetangga juga nggak bagus, nggak harmonis. Nah, ini kan anak lebih melihat, jadi mau disekolahkan agama yang paling bagus pun kalau di rumah kemudian tidak mendapat pengaruh-pengaruh penanaman-penanaman yang positif dari orang tuanya ya sangat sulit gitu. Itu mungkin ya agak curhat juga ya, jadi karena saya mengamati beberapa, wah ternyata menarik juga ya. Jangan jadikan sekolah sebagai pelarian untuk membebaskan supaya anaknya itu bisa, tapi kemudian orang tuanya tidak mengikuti atau tidak konsekuen dengan pilihannya tadi.
Oke, terima kasih Kak Gulam. Mungkin lebih itu juga di pondok juga kayak gitu, Pak. Wah, nggak Jangan cuma di membuang pondok, anaknya ke pondok. ya di mana-mana, di Oh mana-mana. gitu. Ya, Iya. saya juga ada teman-teman yang anaknya di seminari misalnya ya. Nah, Heeh. sama juga kasusnya gitu kan. Kalau memang dasarnya tidak kerasan ya akan banyak hal begitu. Tapi biasanya yang seperti ini kan persentasenya lebih sedikit ya. Di pondok, di seminari, di sekolah agama itu saya masih yakin dan percaya di atas 80% itu relatif masih bagus lah, masih bisa sesuai dengan apa yang dijadikan sebagai ketentuan aturan gitu. Nah, tapi yang 20% sisanya kan juga perlu kita diskusikan untuk pengkayaan dan keseimbangan. Jadi tujuan kita bukan kemudian untuk mendiskreditkan atau menjelekkan, bukan, tapi bahwa ini realitas hidup yang terjadi dan mungkin yang 20% ini butuh aktualisasi yang lain yang lebih menantang gitu kan, kira-kira begitu. Oke, mungkin dengan tadi, menciptakan anak-anak untuk lebih tangguh nggak bisa secara instan kalau kata, Kak Holvan tadi ya, kayak mie instan aja ada prosesnya gitu ya, apalagi ini anak gitu kan, harus adanya kolaborasi antara orang tua, dengan guru di sekolah, mungkin dengan kegiatan pramuka, mungkin dengan pembinanya gitu. Jadi nggak bisa hanya salah satu aja atau tadi bisa dikatakan dengan formalitas, udahlah anaknya taruh sini nanti juga bisa sendiri, tidak bisa seperti itu. Mungkin nanti Bu Okta bisa menambahkan Bu Okta, karena ini berhubungan dengan anak Bu. Masih di Baik, terima kasih Endang. Saya setuju sekali yang disampaikan dengan Gulam dan Kak Holvan, apalagi tadi statementnya Kak Gulam ya. Jangan membiarkan sekolah itu menjadi utama untuk membentuk anak ya, tapi orang tua adalah role modelnya, itu betul sekali. Karena kedepannya nanti bagaimanapun juga pembiasaan di rumah dan juga lingkungan luar itu akan membentuk di masa dewasanya gitu kan Kak Endang. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut kita mulai lagi dengan Kak Gulam. Menurut Kak Gulam sendiri, maksud dari mengabdi tanpa batas itu seperti apa, Kak? Ya, jadi mengabdi tanpa batas itu kan tadi yang disampaikan oleh Mbak Endang ya, ini menjadi tema Hari Pramuka pada tahun ini. Nah, kalau kita runut sejarahnya, sebenarnya mengabdi tanpa batas ini mengambil mengambil inspirasi dari apa yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Beliau pada tahun 71 kalau tidak salah ya, ada konferensi kepramukaan dunia di Jepang. Beliau menyampaikan bahwa pramuka itu sudah saatnya tidak hanya berfokus ya pada apa yang mungkin lebih populer disebut sebagai inward looking ya, melihat ke dalam saja. Artinya pramuka itu ya bicara soal teknis kepramukaan, kemah, baris berbaris dan sebagainya. Itu betul untuk membentuk karakter, mendidik tentang kepatuhan, aturan, norma, dan sebagainya. Nah, ketika proses ini sudah tercapai atau mungkin malah terlampaui, maka yang harus dilakukan oleh gerakan pramuka adalah melakukan outward looking. Nah, kepada siapa outward looking itu? Kepada masyarakat, kepada community. Ya. Makanya kalau kita ingat ya, ada salah satu pertemuan pramuka penegak Pandega Dunia yang namanya Komdeka di Malang ya, dan juga di Purbalingga tahun 90-an itu pramuka mulai memperkenalkan outward looking ini kepada halayak ya, model-model kegiatan-kegiatan namanya kegiatan bakti ya atau bakti masyarakat. Jadi misalnya yang sekarang ini dilakukan kemarin oleh teman-teman
di perkemahan Wirakarya daerah ya di kuartir daerah Jawa Tengah yang dibagi sesuai dengan Binwil itu ada bedah rumah ya, ada kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana umum, sarana dan prasarana publik ya. Tentu bukan sekelas proyek yang bisa dilakukan oleh pemerintah misalnya mengaspal jalan atau membuat jalan, tapi paling tidak fungsi-fungsi dari fasilitas umum yang mungkin berkurang atau mungkin tidak berfungsi sama sekali itu kemudian dengan kesadaran, dengan daya yang ada dipulihkan oleh adik-adik dan teman-teman Gerakan Pramuka ya. Termasuk juga salah satu program unggulan di kuartir cabang Kota Semarang adalah bedah rumah ya. Kita mencoba mengidentifikasi rumah-rumah dari sahabat-sahabat kita ya yang tidak layak ya. Kemudian bersama-sama antara Pramuka dengan pemerintah Kota Semarang mencoba untuk melakukan kegiatan tersebut ya dengan Pramuka itu kan kalau yang namanya kerja sosial itu sudah apa ya sudah pada tempatnya. Jadi bedah rumah itu ya tidak mikir apa-apa, makan bawa sendiri, minum bawa sendiri, ya kita bantu material dan sebagainya dari pemerintah Kota Semarang, dari donatur misalnya. Ya kita senang saja melakukan itu ya. Bisa ketawa lepas, bisa dapat pengalaman dan sebagainya, dan akhirnya rumahnya yang dibedah itu jadi ya menjadi layak untuk dilihat, layak untuk didiami atau dihuni, sehat gitu, dan tentu hasilnya membawa manfaat bagi penghuni maupun juga lingkungan sekitarnya. Dan kita sebagai pramuka juga mendapatkan manfaat karena apa yang kita lakukan itu membuat orang lain tadi bahagia, seperti yang disampaikan oleh Kak Holvan. Jadi kita cara mencari kebahagiaan itu adalah dengan membahagiakan orang lain, kalau kata Baden Powell ya. Jadi bukan kemudian orang lain bahagia terus kita yang sengsara, bukan, tapi ya kita sama-sama bahagia. Nah, konsep mengabdi tanpa batas ini yang kemudian menjadi inspirasi dari tema Hari Pramuka pada tahun 2022 ini ya. Terlebih lagi misalnya tadi yang saya sampaikan, pandemik dan krisis ini ada dan nyata gitu kan. Paling tidak kalau pramuka misalnya, wah ini harga BBM naik nih, terus gimana? Kalau pramuka kan nggak demo, ya sudah, sepeda motornya mungkin kita kurangi, mobilnya kita kurangi, kita ganti naik sepeda misalnya, atau jalan kaki misalnya. Jadi ada cara-cara untuk menyiasati dan menghadapi situasi ini supaya kemudian tidak membuat kita larut dalam kesedihan. Jadi kalau ada masalah tidak larut dalam kesedihan, kalau ada kegembiraan tidak larut dalam euforia ya. Jadi ya di tengah-tengah sajalah gitu. Jadi ini nampaknya yang momentum yang diambil oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dengan inspirasi aktivitas dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 Pramuka tidak semata-mata inward looking, tapi harus outward looking, harus berpikir tentang komunitas, masyarakat, publik secara luas, dan apa yang bisa kita lakukan bagi komunitas atau masyarakat secara luas. Oke, terima kasih Kak Gulam. Mungkin ada tambahan dari Kak Holvan mengenai maksud dari mengabdi tanpa batas itu seperti apa, Kak? Monggo. Oke, terima kasih. Berkaitan mengabdi tanpa batas, sebenarnya secara internal di Gerakan Pramuka itu kita terinspirasi juga dari model tokoh-tokoh yang ada, terutama itu tokoh nasional. Tadi sudah disinggung oleh Kak Gulam Manar, ada Sri Sultan Hamengkubuwono, ada juga namanya Hamuntahar. Hamuntahar ini ketika saya mengenalkan foto beliau kepada murid-murid atau istilahnya peserta didik, mereka masih tetap sangat asing.
Tapi begitu saya tampilkan fotonya ini siapa, langsung mereka bisa menjawab 100%, itu Adipati Dolken. Jadi mereka langsung bisa connect dengan figur selebritis. Kembali kepada ketokohan, role model, itu kita tidak melihatnya tokoh ini berjuang, tokoh ini berdedikasi, tidak hanya pada satu waktu dan satu aspek saja. Tadi saya menyampaikan ada namanya H. Muntahar. Walaupun nama lengkapnya itu agak panjang, Kak Endang, Sayyid Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim Al-Muntahar. Nah, itu sangat familiar dengan namanya H. Muntahar. Kita hanya mengetahui bahwa H. Muntahar itu pencipta lagu, seorang komponis, titik. Tidak ada informasi lain. Tapi begitu saya sebagai anggota Gerakan Pramuka, saya bisa memperinci, memperdalam siapa beliau, ternyata beliau juga tidak berhenti dalam berjuang pada masa-masa tertentu. Contoh, ketika ada masa revolusi fisik tahun 1945 sampai 1949, beliau adalah tokoh kepanduan yang berani istilahnya bagaimana melindungi bendera pusaka merah putih dengan nyawanya. Seandainya tidak ada tokoh seperti H. Muntahar ini, kita nggak tahu apakah bendera pusaka itu masih bisa dilihat oleh anak keturunan bangsa Indonesia pada masa kini. Tidak berhenti ketika dia sudah menjalani revolusi fisik, beliau juga berkontribusi dalam membentuk organisasi Gerakan Pramuka. Beliau juga yang menginisiasi berkaitan dengan pasukan pengibar bendera yang sekarang kita lihat setiap tanggal 17 Agustus di Istana Merdeka dan seterusnya. Itulah bagaimana seorang pramuka menjalani kehidupan untuk bangsa dan negara ini berdasarkan role model. Dan seorang pramuka itu mau tidak mau kan pasti akan mengalami sebuah dinamika ya. Dinamika baik karena usia yang sudah senja. Selain usia yang sudah senja juga bagaimana ketika rutinitas kerja dan ketika karena urusan keluarga. Namun saya pikir ketika orang yang sudah berkomitmen dalam Gerakan Pramuka tidak akan berhenti hanya karena urusan keluarga, urusan usia yang sudah senja, ataupun karena urusan finansial. Seperti itu, Kak Indah. Iya, Pak. Saya baru dengar juga, Pak, H. Muntahar. Berarti ya, itu kalau saya masih kecil ya, terutama waktu TK atau SD itu tentang lagu nasional, terutama syukur ya, sama himne pramuka. Ya itu penciptanya apa? H. Muntahar. Hanya ada yang mengartikan haji, ada yang mengartikan Hasan, ada yang ternyata begitu kami sebagai anggota Gerakan Pramuka lebih memperdalam ketokohan beliau, ternyata beliau ini adalah tokoh dari Jawa Tengah, khususnya dari Kota Semarang. Dan beliau bisa istilahnya kalau orang Jawa itu meletik itu melesat sampai ke tingkat nasional, tingkat internasional, bahkan beliau pernah menjadi duta besar untuk kerajaan Tahta Suci di Vatikan sana. Itulah seorang pramuka yang bisa berkontribusi nyata untuk bangsa dan negara tanpa mengenal waktu. Oke. Ini langsung searching ini H. Muntahar ini yang gimana nih mukanya biar nggak lupa. Karena yang diingat-ingat hanya Baden Powell kalau tentang pramuka. Ya. Nggak ada yang lain. Gitu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini mengenai mengabdi tanpa batas ini. Langkah-langkah konkret di era transisi untuk mewujudkan mengabdi tanpa batas tuh bagaimana? Mungkin bisa dimulai dari Kak Gulam. Silakan, Kak. Langkah-langkah konkretnya. Ya, terima kasih.
Jadi kalau bicara konkretnya, wah banyak sekali ya. Kita mulai dari level individu ya yang tadi saya sampaikan. Jadi seperti halnya lingkungan itu kan punya istilah yang disebut sebagai daya lenting. Daya lenting itu adalah ketika lingkungan hidup ya khususnya ketika terjadi bencana itu kan mengalami kerusakan, mengalami degradasi. Nah, kemudian ada daya lenting dalam kurun waktu tertentu itu melakukan pemulihan atau recovery. Ya, manusia pun juga sama ya. Siapapun manusia pasti punya sense of survival ya termasuk daya lenting, kemampuan untuk mengantisipasi masalah, hambatan dan sebagainya. Nah, di gerakan pramuka tentu secara individu kalau memang dia adalah kader ya dan memang sudah terbiasa pasti akan bersikap ya. Bersikapnya ya dimulai dari hal-hal yang sifatnya pribadi ya. Misalnya menghemat pengeluaran, menghemat belanja, mengurangi konsumsi untuk bahan bakar ya, menghemat penggunaan listrik, air dan sebagainya. Itu yang individu. Nah, bagaimana dengan yang bukan individu ya, di gugus depan misalnya atau di kuartir kita bisa melakukan hal-hal yang selama ini sebenarnya sudah kita lakukan, hanya saja framing-nya itu disesuaikan dengan isu atau topik yang ada. Misalnya Sustainable Development Goals, misalnya berkaitan dengan global warming ya. Kemarin teman-teman pramuka bersama Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo itu melakukan penanaman mangrove di pantai Mangunharjo kalau nggak salah di Tugu sana. Nah, itu kan sebenarnya menanam mangrove itu sudah sering kita lakukan ya. Atau juga di luar nanam mangrove di bumi perkemahan itu ada penanaman pohon, menanam buah misalnya, tanaman-tanaman buah. Kemudian di Kota Semarang itu karena kebetulan bumi perkemahannya dekat dengan sentra jambu kristal atau apa itu juga ada upaya untuk membangun ke arah itu. Jadi ini adalah beberapa langkah yang sebenarnya ada juga yang lain yang cukup banyak yang dilakukan oleh gerakan pramuka, baik individu maupun kelompok. Kalau tidak salah, salah satu adik pramuka kita dari Jawa Timur itu juga menjadi duta lingkungan hidup dunia karena ketekunannya, kesungguhannya dalam mengkampanyekan tentang penggunaan plastik ya, mengurangi atau ya kalau bisa tidak menggunakan, tidak mengkonsumsi plastik sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, ya, misalnya penggunaan tas, kemudian pilah-pilih sampah dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan pramuka sejak dulu, karena kebetulan saya juga sejak kecil menjadi pramuka, itu sebenarnya sudah ada. Saya ingat ketika penggalang SMP itu kalau setiap latihan pramuka membawa koran bekas ya, bukan koran yang baru, koran yang bekas. Nanti dikumpulkan, kemudian kalau tidak koran botol ya. Dulu biasanya botol kecap, botol sirup. Zaman saya kecil itu kan botol-botol beling ya, botol-botol dari gelas kan masih cukup banyak. Sekarang kan sudah ganti dengan plastik. Nah, itu dikumpulkan, nanti kalau sudah 1 tahun itu oleh gugus depan dijual. Nah, uang itu nanti digunakan untuk kegiatan yang namanya Galang Karya Manunggal. Galang Karya Manunggal itu walaupun penggalang tapi sudah kemah, kemahnya tinggal di rumah penduduk tapi dicari di lingkungan-lingkungan pedesaan. Nah, di situ uangnya selain dipakai buat kegiatan ya dipakai untuk bakti masyarakat. Walaupun skalanya mungkin skala yang masih kecil ya, membantu misalnya memperbaiki pagar, ya, merapikan jalan dan sebagainya. Tapi paling tidak pada usia penggalang ya, usia SMP itu sudah mulai dikenalkan kepedulian terhadap sesama hidup, kepedulian terhadap lingkungan. Sehingga harapannya nanti terbawa ketika dewasa, baik masih sebagai pramuka maupun tidak. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya bakti itu banyak sekali ya. Ada perbedaan nggak Pak antara dulu ketika pandemi dan sekarang sudah endemi, Pak?
Di gugus depan saya sudah mulai ada perbedaan ya. Kalau kemarin-kemarin itu kita melakukannya secara daring, secara mulai hybrid, kemudian harapannya nanti setelah hybrid, paduan antara luring dan daring nanti sudah mulai kita melakukan tatap muka. Memang tatap muka pasca ada pelonggaran itu sudah mulai dilakukan, tapi terbatas saja, belum untuk kegiatan-kegiatan yang besar. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan rapat, kegiatan-kegiatan yang mungkin hanya 20 orang itu sudah dilakukan. Tapi yang skalanya besar, kemarin kami ada latihan pengembangan kepemimpinan, itu ada 70 peserta, ya hybrid ketika hari terakhir karena harus ada pendalaman dengan berkemah dan sebagainya, ya dilakukan bersama-sama. Itu saja paling, jadi ada perubahannya memang. Tapi itu pelan-pelan lah kita lakukan. Oke, jadi sudah mulai ada perubahan ya? Ya. Enggak ini, oke. Kalau menurut Kak Holvan sendiri, ini kan dari Kwarcap ya. Nah, langkah-langkah konkret seperti apa sih dari era transisi untuk mewujudkan mengabdi tanpa batas? Bagaimana, Kak? Mengabdi tanpa batas itu sejak adanya organisasi kepanduan di Indonesia, itu pengabdian sudah nampak, sudah real, hanya pada masa-masa tertentu, maka pengabdiannya kepada bangsa ini juga akan berbeda meskipun tujuannya sama, bagaimana hidup ini bermanfaat untuk orang lain. Mengawalinya itu kan dulu dari gugus depan, kalau saya dulu dari Racana. Jadi mahasiswa-mahasiswa atau anak Racana itu oleh kampus bekerja sama dengan BLK, Balai Latihan Kerja, dan bagaimana anak-anak pramuka ini, anak-anak Racana ini nanti diberikan sebuah pelatihan di BLK, dan itu gratis, bahkan dapat uang saku. Setelah mereka selesai mengikuti kegiatan di Balai Latihan Kerja, mereka ada dasar hard skill, kecakapan keras, entah itu salah satu diantaranya ada otomotif, terus ada namanya kelistrikan, otomotif, kelistrikan, terus ada bahasa. Saya mengambil saat itu otomotif. Mereka disuruh mencari tempat untuk apa ya? Mereka disuruh cari untuk tempat semacam magang ya Kak Indang. Jadi setelah magang itu mereka kecakapan skillnya akhirnya semakin terasah. Jadi ketika mereka nanti kembali ke masyarakat, mereka tidak menjadi benalu untuk masyarakat. Mereka tidak meresahkan bagi masyarakat, tapi justru mereka minimal bisa survive untuk diri mereka. Syukur-syukur mereka punya modal bisa membuka lapangan pekerjaan, dan itu malah bisa merekrut teman-teman di sekitar. Berikutnya, ketika kita berbicara tentang kegiatan mengabdi tanpa batas, khususnya di Kota Semarang, tadi sudah banyak disampaikan ya, entah itu berkaitan dengan bedah rumah, entah itu penanaman mangrove. Kita tidak akan menghilangkan, tapi minimal mengurangi. Ketika ada mangrove yang ditanam, mungkin abrasinya atau apa jadi berkurang. Ketika rumah layak pakai, tadi sudah disinggung oleh Kak Hulam, tapi masih ada bagian yang tidak kalah menarik, tidak kalah menantang berkaitan dengan pramuka peduli. Sebagai contoh, belum ada 1 bulan ada pohon tumbang di daerah jalan raya antara Mangkang dan Kendal itu. Teman-teman dari pramuka peduli bagaimana secara sigap, artinya tidak harus menunggu siapa yang harus melakukan, tapi ketika kita bisa, kita melakukan, dan tidak akhirnya barang-barang itu, pohon-pohon itu bisa dipinggirkan, bisa dirapikan, dan tidak membuat lalu lintas menjadi macet, dan bisa seperti sedia kala. Artinya ketika yang ada bisa kita jalani, yang bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan, pastinya pramuka akan selalu garda terdepan. Seandainya kita belum bisa, kita pasti akan bermitra. Tapi maaf, saya yakin ketika
sebagai makhluk sosial itu feeling in group, artinya feeling untuk berinteraksi dengan masyarakat, dengan orang luar, itu pastinya akan ada. Jadi inilah yang nanti akan membangun bahwa kita kan dalam tradisi keilmuan itu kan ada namanya outsider, insider. Kalau outsider itu orang kan melihat dari luar, alah pramuka ki ya paling didelok ya anane ming tepuk tangan kemah wis selesai. Tapi kalau dari insider ini kan kita anggota-anggota pramuka ini kan bisa bagaimana melakukan hal-hal yang berkaitan dengan asas kemanfaatan, bagaimana orang-orang ini bisa berjuang sesuai dengan usianya, sesuai dengan kapasitasnya. Meskipun belum tidak diapresiasi, tapi ini sudah nampak seperti itu. Oke, kalau di cabang sendiri sudah ada perubahan belum, Pak, mengenai kegiatan kepramukaan ini? Karena ini kan transisi dari pandemi ke endemi. Khusus untuk yang ada di cabang Kota Semarang, khususnya Binawasa ya, karena saya oleh teman-teman ini berkaitan atau diberikan amanah untuk kegiatan pembinaan angsa atau anggota dewasa. Kegiatan ini sudah ada hal yang berbeda, artinya dari online, dari tatap maya menjadi tatap muka. Yang tadinya tidak ada pertemuan sama sekali, ada pertemuan dengan pembatasan personil. Namun nanti akan di cross check atau akan ada dikonfirmasi dari psikolog di sini bahwa kalau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang khususnya kalau kita menyelenggarakan kegiatan dan kegiatan yang ada berkaitan dengan role model, kegiatan dengan ketokohan, itu audien itu tidak bisa secara maksimal mengakses secara online. Maka diperlukan ada ruang terbaru, ruang berkaitan dengan ruang untuk bisa kalau hybrid kan kita kan bisa melihatnya masih ada harapan untuk online, masih ada harapan untuk offline. Tapi berkaitan dengan role model ini saya sanksi apakah role model ini bisa diselenggarakan hanya secara online saja. Tapi kalau di Kota Semarang tadi penyelenggaraan khususnya belum lama ada kursus mahir lanjutan untuk penggalang, mahir penegak. Di situ sudah secara 100% sudah ada kegiatan, tapi akan ada pembatasan. Seandainya ketika sebelum pandemi ini peserta itu satu kelas 50 orang, maka di sini satu kelas masih 25 orang. Jadi masih ada pembatasan untuk kuota peserta. Tapi untuk ke depan mungkin akan kembali seperti sedia kala. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Holfat dan Kak Gulam karena ini waktunya tak terasa sudah semakin malam karena video ini diambil di malam hari, teman-teman. Jadi untuk akhir, mungkin ini masih banyak lagi pertanyaan, hanya pertanyaannya mungkin nanti bisa dibantu Rumah Mentari untuk menjawab dan dengan berdiskusi dengan Kak Holfan dan Kak Gulam begitu. Untuk terakhir dari Kak Gulam mungkin ada close statement yang berhubungan dengan tema kali ini, Kak? Ya, baik. Jadi gerakan pramuka itu senantiasa mencoba untuk mengikuti dinamika zaman. Ya, kegiatannya mungkin tidak terlalu berbeda dari waktu ke waktu. Pembinaan diri, pembinaan satuan, dan pembinaan masyarakat. Hanya saja untuk kepentingan publik tentu topik atau mungkin frame dari kegiatan ini bisa kemudian disesuaikan gitu. Jadi SDGs misalnya global warming misalnya, kemudian new normal atau bangkit dari pandemi itu sesuatu yang bisa disematkan sebagai titel. Tapi secara substantif dari waktu ke waktu Gerakan Pramuka terus konsisten untuk bisa melaksanakan kegiatannya.
Yang pertama tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan bagi anggota muda dan juga pembinaan bagi anggota dewasa. Dan yang lebih penting adalah dedikasi dari anggota muda dan anggota dewasa untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat melanjutkan pembangunan nasional yang terus berjalan. Jadi ini kata kuncinya ya, zaman boleh berganti, waktu boleh berubah, tapi bakti dan kiprah Gerakan Pramuka akan tetap selalu ada. Demikian. Oke, terima kasih Kak Gula. Mungkin dari Kak Holvan, closing statement untuk tema kali ini. Oke, terima kasih. Untuk di akhir tatap maya ini berkaitan dengan closing statement saya, saatnya pramuka itu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Karena pada masa kini pun gerakan pramuka itu bisa masuk dimensi formal, bisa masuk dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, itu ada berkaitan dengan kolaborasi satuan karya, bahkan nanti ada dimensi ketahanan nasional. Jadi bagaimana kalau saat ya istilahnya itu anggota-anggota gerakan pramuka itu mengalami hal yang meletik out of the book gitu loh. Jadi tidak hanya nanti hanya logosentrisme saja. Logosentrismenya itu hanya karena sakralisasi organisasi, karena seorang pramuka itu sudah nyaman di areanya, dia tidak mau keluar dan dia merasa itu yang terbaik. Jadi sekali lagi bahwa pramuka saatnya multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Oke, terima kasih Kak Holvan untuk closing statement-nya. Mungkin dari tambahan dari Bu Okta. Silakan Bu Okta. Oke, terima kasih Kak Endang, Kak Gulam, dan juga Kak Holvan. Saya sampai catat apa yang disampaikan Kak Gulam, Kak Holvan, ini ya saya catat nih. Ternyata gerakan pramuka itu luar biasa ya. Jadi kebetulan suami saya juga berkegiatan di pramuka ya. Sedikit curhat gitu. Dan anak saya juga terkadang dibawa ke kegiatan-kegiatan pramuka. Oh, ternyata ini tuh artinya seperti yang tadi Kak Gulam katakan, gerakan pramuka mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman. Artinya di sini gerakan pramuka yang diikuti Kak Holvan, Kak Gulam, mungkin juga kakak-kakak pramuka lainnya berkaitan dengan pengabdian ya, panggilan pengabdiannya berkaitan dengan namanya apa sih Kak Endang, career calling ya. Jadi mengabdi melalui pramuka, menciptakan kegiatan atau aktivitas sosial sehingga berguna untuk lingkungan. Dan ini juga berkaitan dengan kalau di psikologi namanya psychological well-being ya, individu memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Nah, maka kenapa akhirnya ketika kehidupan saya, suami saya ada kegiatan pramuka dan harus ikut, oh ini tuh. Jadi dia merasa senang begitu ya Kak Endang ya. Psychological well-being itu ternyata ini ya gitu Kak Endang. Lalu dengan tadi bincang kita malam hari ini ya, melalui pramuka membangun bangsa dengan panggilan hati, dengan rasa bahagia. Kalau saya melihatnya seperti itu dari psikologinya gitu. Meskipun saya bukan orang pramuka, tapi ketika saya ngobrol dengan Kak Holvan dan Kak Gulam, oh ternyata ada sisi bahagianya dan juga untuk keterlibatan kesosialnya yang sangat tinggi. Begitu Kak Endang. Terima kasih Bu Okta. Ya, karena memang pramuka itu kalau lagi sedih tersenyum Bu. Kalau tersenyum ya udah tersenyum gitu. Iya, pembelajaran juga meskipun saat ini saya pasif di kepramukaan, padahal udah ikut KML ya. Wah, sayang banget ini kalau nggak dilanjutin. Cuma kata Pak Holvan harus punya gugus depan dan saya tidak punya, Kak Gulam. Gitu. Nah, untuk pembelajaran yang saya dapatkan selama dulu dari siaga sampai terakhir sempat menjadi pramuka Garuda juga,
kita itu harus bermanfaat buat orang-orang sekitar. Mungkin dalam hadisnya khairun nasi anfa'uhum linnas. Mungkin itu yang menjadi pegangan saya dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Karena dari pramuka ini saya belajar nggak bermanfaat itu nggak melulu tentang hal yang wah gitu kan. Hal sekecil pun membantu teman mengambilkan minum, membantu teman menali tendanya yang roboh itu adalah suatu hal yang bermanfaat gitu dan mengabdi tanpa batas ini seperti yang tadi Kak Gulam sampaikan, harapan ke depannya mungkin dari dini, dari prasiaga ini bisa dilatih hingga nanti dewasa dan sampai hayatnya menemukan kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih Kak Gulam, Kak Holvan, dan Masih kembali, nggih. hari ini. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-61 ya, betul? Betul, Yes, ternyata saya mengikuti. Iya, selamat Hari Pramuka. Semoga pemuda-pemudi bangsa ini selalu menjadi yang terbaik dan dapat bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.